Bismillahirrahmanirrahim. Tadi di bawah itu sih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi Iya ini. wabarakatuh. Satu ruangan ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Dr. Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ibu. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia yang kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri. Yang terhormat Wakil Presiden dan para mantan Wakil Presiden, pimpinan MPR dan lembaga tinggi negara lainnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, para anggota MPR yang saya hormati, serta seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai. Hari ini, tanggal 1 Juni 2011, 66 tahun lalu, tepatnya 1 Juni 1945, di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Bung Karno menyampaikan pandangannya tentang fondasi dasar Indonesia merdeka yang beliau sebut dengan istilah Pancasila sebagai filosofische grondslag, bahasa Belanda, dasar filosofi, atau sebagai Weltanschauung, bahasa Jerman itu, pandangan hidup bagi Indonesia merdeka. Selama 66 tahun perjalanan bangsa, Pancasila telah mengalami berbagai batu ujian dan dinamika sejarah sistem politik. Sejak zaman demokrasi parlementer, era demokrasi terpimpin, era demokrasi Pancasila, hingga demokrasi multipartai di era reformasi saat ini. Di setiap zaman, Pancasila harus melewati alur dialektika peradaban yang menguji ketangguhannya sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia yang terus berkembang dan tak pernah berhenti di satu titik terminal sejarah. Sejak 1998 kita memasuki era reformasi. Di satu sisi, kita menyambut gembira munculnya fajar reformasi yang diikuti gelombang demokratisasi di berbagai bidang. Namun, bersamaan dengan kemajuan kehidupan demokrasi tersebut, ada sebuah pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan bersama. Di manakah Pancasila kini berada? Pertanyaan ini penting dikemukakan karena sejak reformasi 1998, Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dibahas, dan apalagi diterapkan, baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi, justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik. Mengapa
hal itu terjadi? Mengapa seolah kita melupakan Pancasila? Ada sejumlah penjelasan mengapa Pancasila seolah lenyap dari kehidupan kita. Pertama, situasi dan lingkungan kehidupan bangsa yang telah berubah baik di tingkat domestik, regional maupun global. Situasi lingkungan kehidupan bangsa pada tahun 1945, 66 tahun yang lalu, telah mengalami perubahan yang amat nyata pada saat ini dan akan terus berubah pada masa yang akan datang. Beberapa perubahan yang kita alami antara lain. Pertama, terjadinya proses globalisasi dalam segala aspeknya. Kedua, perkembangan gagasan hak asasi manusia, semua memihaknya. Hak asasi manusia juga di PBB yang tidak diimbangi dengan kewajiban asasi manusia. Hak harus diimbangi dengan kewajiban. Ketiga, lonjakan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat, di mana informasi menjadi kekuatan yang amat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, tapi juga yang rentan terhadap manipulasi informasi dengan segala dampaknya. Ketiga, perubahan tersebut telah mendorong terjadinya pergeseran nilai yang dialami bangsa Indonesia, sebagai terlihat dalam pola hidup masyarakat pada umumnya, termasuk dalam corak perilaku kehidupan politik dan ekonomi yang terjadi saat ini. Dengan terjadinya perubahan tersebut, diperlukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila agar dapat dijadikan acuan bagi bangsa Indonesia dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi pada saat ini dan yang akan datang, baik persoalan yang datang dari dalam maupun dari luar. Sebelum keberhasilan kita melakukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila tersebut menyebabkan keterasingan Pancasila dari kehidupan nyata bangsa Indonesia. Kedua, terjadinya euforia reformasi sebagai akibat dari traumatisnya masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang mengatasnamakan Pancasila. Semangat generasi reformasi untuk menanggalkan segala hal yang dipahaminya sebagai bagian dari masa lalu dan menggantinya dengan sesuatu yang baru berimplikasi pada munculnya amnesia nasional. Tentang pentingnya kehadiran Pancasila sebagai Grundnorm, itu bahasa Jerman, norma dasar yang mampu menjadi payung kebangsaan yang menaungi seluruh warga yang beragam suku, bangsa, adat istiadat, dalam bahasa Inggris ya, bahasa Jerman, Belanda, budaya, bahasa, agama, dan afiliasi politik. dalam pidato ini Memang secara Belanda, formal itu Jerman, Pancasila Belanda, Jerman, diakui Inggris belum sebagai nih. dasar negara, tetapi tidak dijadikan pilar dalam membangun bangsa yang penuh problematika saat ini. Sebagai ilustrasi, misalnya, penolakan terhadap segala hal yang berhubungan dengan Orde Baru
menjadi penyebab mengapa Pancasila kini absen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Harus diakui, di masa lalu memang terjadi mistifikasi dan ideologisasi Pancasila sebagai secara sistematis, terstruktur dan masif yang tidak jarang kemudian menjadi senjata ideologis untuk mengelompokkan mereka yang tak sepaham dengan pemerintah sebagai tidak Pancasilais atau anti Pancasila. Pancasila diposisikan sebagai alat penguasa melalui monopoli pemaksaan dan penafsiran Pancasila yang digunakan untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan. Akibatnya, ketika terjadi pergantian rezim di era reformasi, waktu itu kemana aja Pak? Demistifikasi dan sekarang ngomong dekonsepsi begitu. Pancasila Dulu nggak berani ngomong, yang ya, dianggapnya sebagai simbol, kalau ngomong ya disingkirkan dulu. dan instrumen politik rezim sebelumnya. Pancasila ikut dipersalahkan karena dianggap menjadi ornamen sistem politik yang represif dan bersifat monolitik sehingga membekas sebagai trauma sejarah yang harus dilupakan. Pengaitan Pancasila dengan seluruh rezim pemerintahan tertentu menurut saya merupakan kesalahan mendasar. Pancasila bukan milik sebuah era atau ornamen kekuasaan pemerintah pada masa tertentu. Pancasila bukan representasi sekelompok orang, golongan, atau orde tertentu. Pancasila adalah dasar negara yang akan menjadi pilar penyangga bangunan arsitektural yang bernama Indonesia.